semoga sehat-sehat selalu dimanapun para Good Gamers berada ya. Senang banget hari ini aku Jenisam bisa kembali menemani para Good Gamers di rumah. Dan hari ini excited banget karena katanya nih, kata tim Good Gamer, bintang tamu hari ini adalah seorang gamer pastinya. Dan dia juga adalah gamer idaman, ganteng, panutan, humoris, katanya paket lengkap deh. Kalau gitu daripada kita menerka-nerka dia siapa, kita bakal langsung aja ketemu dia. Here we go. Gamers, ini dia influencer gaming idaman tampan yang sudah disiapkan oleh tim Good Gamer kita hari ini, yaitu di sini ada Benny. Tunggu, Benny gimana kabarnya? Baik. Oke, baik ya. Boleh nggak dilepas? Soalnya kalau dilepas titel yang tadi hilang semua tuh. Oh ya nggak apa-apa, itu yang mau kita tanyakan soalnya. Tolong dilepas biar bisa kita konfirmasi. Hilang kan titelnya langsung hilang semua yang gamers idaman. Oke, tapi kalau kamu sendiri sejak kapan sih sebenarnya suka main game? Sejak kecil sih ya. Oh ya? Sejak Dulu kecil. main game apa? Banyak banget kalau kecil ya. Zaman Mario Bros mungkin ya pertama Oh kali. ya ampun. Sempet main nggak? Ya pasti dong. Mbak Jeji kelahiran berapa sih? 90-an ya kamu ya? 90, tapi nggak mungkin 90 awal kan? Saya 90 awal. Oh iya bener. Berarti aman. Biasanya kan di belakang-belakang kita kan nggak tahu Mario Bros. Oh iya, ya kan? betul-betul. Itu Mario Bros, terus ya game-game sejenisnya lah. Game-game konsol ya kalau dulu ya, Iya. zaman kita masih kecil, Good Gamer. Kalau sekarang kan mobile games gitu. Mobile game sampai dingdong juga saya sempat main. Dingdong tahu kan? Tahu, Dingdong. tahu. Tapi bukan yang judi ya. Yang game beneran kan ada. Ada, yang ada. masuk. Mesinnya kan. Iya, iya. Terus kalau kamu kan ngeliatnya dulu zaman kita main game, kok kita ya kesannya gue juga udah tua Kayak banget kita gitu. tetangga banget juga gitu ya, Iya. kayak deket banget gitu. Zaman dulu kan kayak beda banget gitu sama sekarang. Jadi lo sendiri melihat perkembangan industri game sekarang tuh kayak gimana sih? Gila sih, gila banget. Mungkin gara-gara internet ya. Gara-gara internet jadi kayak orang main game nggak sekedar main game aja gitu. Orang bisa nonton main game gitu. Kalau dulu kita mah main game sendiri aja sama Betul. teman gitu. Sekarang udah kayak bahkan ya pekerjaan bisa jadi dari gamers juga kan. Anyway ini kalau Benny sendiri, kalau kamu kan walaupun kamu sekarang di stand up comedian, kamu mengikuti nggak sih kayak kompetitifnya gitu? Kompetisinya ya? Iya, kompetisinya. Ngikutin banget. Apalagi akhir-akhir ini PUBG kan, BTR sama Aero. Oh, Indo Pride ya? Indo Pride bro, Indo Pride. Sampai ya nontonnya sampai kayak saya kan suka nonton bola tuh. Saya nggak kebayang ternyata bisa nonton game kayak nonton bola yang gregetan gitu, yang kalau kalah kayak gitu. Lagi circle-nya makin kecil. Iya gitu. makin Wah. kecil gitu. I see. Terus sama teman-teman komika gitu, ada nggak sih komunitas gaming itu sendiri? Komunitas kayaknya ada, paling grup-grup WhatsApp doang. Kayak Mobile Legends katanya ada. Kalau aku kan mainnya PUBG ya. PUBG tuh ada grupnya, cuman kayak lagi nggak terlalu aktif aja. Paling main tuh sama si Tretan Muslim sempat. Dan Tretan Muslim Pras Teguh. Anyway, untuk para Good Gamer di rumah, kita punya sesuatu nih. Katanya Benny udah siapin sesuatu buat kalian. Kira-kira apa? Langsung aja, let's check this out. Selamat siang gamer semuanya. Saya Benny, saya ya bisa dikatakan mengikuti game juga sih. Sekarang juga sebenarnya pengen ngegame juga. Saya lebih ke game online ya. Saya lebih ke game online dan bukan game konsol. Saya main terakhir tuh PS tuh PS2 ya. PS3, PS4 tuh saya nggak main. Bukan karena saya nggak mampu beli, bukan ya. Tapi karena duitnya kurang banyak aja. Tapi sekarang tuh kalau main game nggak bisa apa ya. Kalau dulu tuh kalau main game tuh bisa minjam kayak tadi yang di rumah, Mas, ikutan dong gitu bisa. Sekarang tuh nggak bisa. Kalau main game ya kita harus punya HP sendiri kan. Nggak bisa gitu kalau di apa, Mas pengen main dong gitu. Ya beli HP sendiri lah. Kalau di rental dulu kan sering gitu loh. Pasti ada satu anak kecil yang dia tuh nggak punya duit, tapi ke rental terus gitu. Daripada orang, biasanya tuh dia ngincer orang yang mainnya sendiri. Main sendiri terus diliatin gitu. Nanti lama-lama dia kayak gitu terus sampai diajak main gitu ya. Cuman ya saya tuh sekarang semakin iri gitu sama YouTubers gaming, sama gamers profesional tuh iri karena
corona itu nggak ngasih efek ke mereka gitu loh. Mereka itu nggak kena efek corona, kerjaan mereka ya lancar-lancar aja, bahkan makin rame ya. Karena orang makin sering di rumah, makin sering buka YouTube gitu, makin sering nonton turnamen game gitu. Dan mereka tuh nggak kena. Saya pengen banget jadi pro player gitu ya. Tapi influencer gaming, pro player dan YouTuber gaming itu juga ada tantangannya. Karena kalau boleh jujur ya, sekarang itu orang yang main game itu juga lebih banyak yang toksik gitu loh. Kalau zaman dulu pemain game tuh nggak ada yang toksik sama sekali, karena di rental ya. Karena orang toksik itu biasanya kalau nggak ketemu, jadi mereka berani ngomong. Kalau di rental mah ada orang main dikatain, ya culun, noob gitu. Apa tadi? Ngomong apa gitu? Nggak bakal berani gitu loh. Tapi kalau sekarang tuh, ya Allah, biasanya anak-anak kecil gitu maksudnya udah lang game-game aja gitu. Paling nggak kalau toksik jangan keterlaluan. Saya pernah kan main PUBG itu, main PUBG dikatain noob tuh kalau udah main nggak apa-apa ya. Ini baru terjun loh, noob gitu. Baru terjun gini, maksudnya noobnya dari mana gitu kan? Terjun kan kita sama aja gitu ya. Apa kalau terjunnya gini terus kita noob gitu? Saya pengennya menurut saya sih harus ada hukuman lah orang-orang kayak gitu, biar kita tuh sehat gitu loh ngegame. Anak-anak kita besok kalau ngegame ya ketemunya orang-orang yang pengen ngegame gitu, nggak toksik gitu loh. Kalau bisa orang-orang yang toksik itu nanti ada deteksi gitu. Ketika dia ngomong kotor, itu langsung misal main PUBG ya, PUBG-nya ganti gamenya gitu. Tiba-tiba pas dia ngomong kotor jadi Fruit Ninja. Jadi langsung gini doang kan. Terima kasih, saya Benny, tetap di sini, stay terus, jangan kemana-mana, bersama saya tetap di Good Gamer. Balik lagi di Good Gamers dan masih bersama Benny di sini, calon influencer gaming idaman. Kita tambah lagi. Mentang-mentang pilkada jadi calon gitu ya. Ada calon dulu. gitu. Nggak apa-apa dong. Apalagi zaman sekarang tuh semua orang bisa menjadi influencer. Bisa. Betul, Dan nggak harus jago kayaknya ya. Nggak harus jago, yang penting entertaining gitu. Ya, entertaining. Kan menarik gitu kan, komika gitu kan, main game bisa memberikan warna baru, asik. Nah tadi kan Benny juga sempat bilang kalau dia mengikuti ini pergerakan dunia kompetitif PUBG Indonesia. Ada nggak sih pro player atau tim favorit yang lagi kamu ikutin banget? Kalau PUBG pasti BTR sih. Oh, BTR banget. Karena apa ya, dulu sebelum ngikutin itu sampai kaget bahwa Indonesia bisa juara dunia ya. Iya. Itu kayak gila nih, beneran nggak ini kelasnya emang dunia. Ternyata emang bener dunia gitu. Dan mereka waktu itu umurnya kayaknya waktu juara dunia juga masih muda banget ya, masih muda banget. Masih jadi kecil. ngefans banget sih. Jadi kalau di BTR itu kan banyak tuh pro playernya. Yang paling kamu favoritin di Bigetron tuh siapa? Kalau yang jago udah umum lah. Kalau aku lebih suka yang kalem. Yang kalem? Microboy. Oh, Microboy. Karena dia kadang-kadang tuh kayak kalem gitu, tapi tiba-tiba jadi penentu gitu. Oh. Kayak orang yang nggak lulukan. Kalau dilulukan kan si Suksi sama Luxi. Udah jadi ikon lah ya mereka. Udah jadi ikon. Jadi kayak biasa. Tapi tetap suka juga. Tetap suka. Cuma kayaknya ngeliat Microboy tuh ada sesuatu yang beda gitu iya, ya. Kayak kalem, dia kayak udah mungkin aja gitu kayak. Iya, kalem-kalem mematikan ya. Oke. Anyway, kalau kamu dapat kesempatan untuk bermain dengan pro player, kira-kira siapa nih? BTR sih. BTR kayaknya kita kalau main sama BTR kayaknya kita tinggal ngikut di belakang aja gitu. Oh, di carry langsung. Nggak ngapa-ngapain. Kayak paling kalau saya ikut main sama BTR kayaknya cuma jadi medik ya. Jadi support. Iya, support, cuman bawa ini ada yang kenok nih. Ada yang kenok. Gampang banget kayaknya. Iya, tapi nggak apa-apa kan, yang penting tetap berkontribusi. Teamwork. Nah, jadi untuk mengetes apakah kira-kira kemampuan Benny ini udah cukup pantas untuk bermain dengan Bigetron nih Good Gamer, kita bakal kasih tantangan buat dia. Tapi jangan harapannya jangan tinggi-tinggi. Oh ya nggak apa-apa, kita kasih tantangan. Siapa tahu ini menjadi tiket kamu masuk BTR, jangan-jangan. Iya, siapa tahu gitu kan ya, tiket kamu untuk bermain bersama BTR. Nah, tantangannya gampang banget nih Benny. Kamu cuma perlu mengumpulkan 3 kill. 3 kill mah gampang banget. Iya, 3 kill di mode PUBG Deathmatch. Gampang kan? Lebih gampang lagi. Pakai granat doang. Nggak boleh pakai senapan. Iya, nggak boleh pakai senapan. Mari kita lihat ya. Siap, Benny? Siap. Oke, kalau gitu Good Gamer, kira-kira kita lihat ya apakah Benny berhasil melakukan tantangan dari Good Gamer. Langsung aja, ini dia.
Saya Benny, saya pokoknya siap banget nih untuk menangin challenge dari JJ tadi. Cuman kill pakai 3 granat itu mah kecil sih kayaknya. Tapi insya Allah lah. Kita coba aja, harus yakin. Kita langsung masuk saja. Apakah mudah-mudahan mendapatkan teman-teman yang benar-benar bisa bermain PUBG. Sudah masuk. Ternyata setiap game, baru sadar saya setiap game ini sebelum meninggal cuma dikasih jatah 1 granat ya. Cukup oke juga challenge-nya nih. Jadi saya mendapatkan teman dari Vietnam dan Myanmar. Seperti biasa dia bisa berkomunikasi juga nih. Ya Allah, di granat. Apakah musuh juga sedang melakukan challenge ya? Bagus sekali granat melawan senjata yang umum digunakan pemain PUBG. Oke, masih berusaha. Apakah bisa? Ya, tidak punya saudara-saudara. Satu kill tetapi memakai AKM tidak dihitung. Ini kayaknya BTR kalau main challenge ini juga kayaknya pusing deh. Yuk. Lumayan menguras emosi teman-teman ya. Sepertinya memang niat dari Kompas TV ingin membuat saya emosi nih kayaknya, bukan have fun kayaknya. Astagfirullah. Apakah kena? Yuk. Ya, hampir. Kalau pakai AKM bisa. Kita harus mati untuk mendapatkan granat lagi. Ternyata musuh yang berhasil menggunakan granat. Sepertinya saya mulai berpikir ulang untuk lebih enak menjadi stand up komedian ya daripada YouTuber gaming. Yuk, sepertinya dikena. Ya, banyak. Aduh, hanya ini nih. Aduh, damage dihitung nggak sih? Dihitung lah ya. Damage pakai granat masuk tadi. Saya kira menjadi YouTuber gaming tidak akan sesetres ini, ternyata. Astagfirullah. Ini kalau bisa ngomong sama musuhnya, ngomong saya tolong nih mas, tolong mas buat konten mas, please mas. Yuk, bisa yuk. Oh. Harus.
Tinggal 3 kali lagi, apakah bisa? Yuk, bisa yuk. Yuk. Ternyata saya gagal, teman-teman. Ternyata tantangan ini saya kira masuk akal, ternyata tidak masuk akal. Mungkin lain kali saya bisa mencoba lagi. Ya, cukup seperti itu saja lah ya tantangan yang diberikan dari tim Kompas TV. Terima kasih sudah membuat saya emosi, karena memang mungkin itu tujuan Anda kan. Terima kasih, saya sepertinya akan tetap menjadi stand up komedian saja, karena menjadi YouTuber gaming ternyata bisa bikin stres. Tetap di Good Gamers. Hai Sobat Gilet Games, balik lagi di Gigi Info. Kalian pasti kenal kan komika Indonesia yang lucu-lucu dan juga punya konten video yang menarik. Beberapa komika masih ada yang aktif juga loh memberikan konten menarik di channel YouTube mereka. Ternyata nih, selain jago menjadi seorang komedian dengan celotehan yang mengundang tawa, mereka juga jago loh dalam video game. Nah, ada beberapa dari mereka yang membuat konten khusus gaming, dan ada juga nih yang gabung ke dalam tim e-sport. Penasaran? Ini dia, Raditya Dika. Kalian pasti kenal kan sama komika satu ini? Yup, Raditya Dika. Komika dan juga penulis ini ternyata juga hobi bermain game. Bahkan Raditya Dika juga memiliki konten game yang diunduh di akun YouTube miliknya. Game yang dimainkan mulai dari PUBG, Overwatch, dan juga Mobile Legends. Dan terkadang Raditya Dika ini juga berkolaborasi dengan YouTuber lain. Seru banget ya. Rigendra Kelna, juara stand up komedi Indonesia Kompas TV musim kelima atau Suci 5 ini, walau karir menjadi komikanya tidak selalu mulus sesuai harapan, tapi Rigen pun akhirnya bergabung dengan Majelis Lucu Indonesia dan menjadi bagian dari Kapitalis Esport. Rigen menjadi komika yang paling jago loh dalam Mobile Legends di antara komika lainnya. Babe Cabita. Ternyata Babe Cabita juga komika yang juga suka main game. Tapi berbeda dengan Muslim atau Coki, Babe justru menunjukkan kesukaannya bermain game lewat konten-konten video yang berbeda dan kreatif. Lewat salah satu video yang diunggahnya, Babe pernah membuat konten membeli PS4 baru dan menjadi anak gaming. Tretan Muslim memang merupakan komika Indonesia yang dikenal suka bermain game. Menjadi bagian dari Majelis Lucu Indonesia atau MLI, Tretan tentunya ikut membentuk kanal YouTube MLI Gaming yang berisi konten-konten gaming. Tretan Muslim juga sering menjadi caster loh pada beberapa turnamen e-sport. Tretan Muslim juga pernah nih menjadi e-sport player dalam kancah turnamen Mobile Legends melalui tim Kapitalis Esport. Coki Pardede. Di mana ada Tretan Muslim, pasti ada Coki Pardede. Yap, komika Indonesia ini sudah jadi pasangan seru dalam setiap acara. Gak cuma itu, Coki Pardede juga menjadi pasangan yang paling seru ketika mereka menjadi caster turnamen e-sport. Sama seperti Muslim, Coki juga pernah menjadi bagian dari tim Kapitalis Esport. Masih di Good Gamer, dan gimana Benny tadi tantangan dari tim Good Gamer? Oke lah ya? Oke lah ya. Oke lah ya, not bad lah ya. Gak apa-apa, yang penting kan seru-seruan. At the end of the day kan bermain game itu untuk refreshing juga. Refreshing. Betul. Kalau bisa jadi duit ya bonus. Ya alhamdulillah ya kalau bisa jadi duit, pengennya sih gitu. Iya. Anyway ini Benny, kamu kan udah melihat kan sekarang bagaimana industri game begitu berkembang, begitu maju. Para influencer gaming kita juga, yang terkenal kan pada kamu melihat kan sukses gitu. Kalau bisa mutar balik waktu nih, apakah kamu bakal tetap memilih rute menjadi komika? Atau mungkin geser, menjadi YouTuber gaming lah gitu? Kayaknya kalau dari segi nggak stresnya, lebih nggak stres YouTuber gaming deh kayaknya. Kayaknya fun banget gitu ya dia. Kalau komika kan harus mikirin materi, harus nulis. Ini gimana nih lucunya. Kalau YouTuber gaming kayaknya lucu dikit aja udah penonton seneng gitu. Nggak perlu yang lucu-lucu banget. Mungkin kalau boleh sih kayaknya jadi. Boleh ya? Waduh gimana kalau muter balik lagi. Kalau muter balik ya? Tapi serius, lebih serius mainnya ya. Iya, jadi mainnya lebih serius gitu ya. Waduh, gimana nih manajernya dia kalau dia mau membuat profesi nih? Boleh kalau BTR buka les-lesan saya masuk kayaknya. Oh, langsung ikutan ya les ya.
Nah selain itu, game yang menurut kamu nih, kamu banget, ada nggak sih? Game yang aku banget ya. Iya, kayak menggambarkan perjalanan hidup kamu. Perjalanan. Waduh gila berat gitu ya. Perjalanan hidup apa ya? Paling sebenarnya PUBG sih mungkin ya. PUBG ya. Karena PUBG itu kita ya kadang main sendiri, kadang ada teman, tapi kita ngelawan kayak Banyak semua orang. orang gitu, kayak ngelawan banyak orang gitu. Harus bertahan hidup ya di susah tengah. gitu. Iya. Apalagi di dunia kayak gini kadang kalau sering nongol di TV itu kadang ada netizen ngomong gitu. Netizen yang ngomongnya kadang sering bikin sakit hati gitu. Itu kayak PUBG banget gitu, kayak kita ngelawan netizen gitu kan kadang-kadang. Ngelawan orang-orang ya, iya, Iya gitu. betul. Sebagai entertainer kayaknya kita semuanya hampir ngadapin itu semua deh. Iya, betul. Baik, kalau kamu udah di entertainment, kamu makin dikenal orang, pastinya yang namanya omongan netizen itu udah pasti ada lah Pasti. ya. Dan PUBG itu kayak gambarin itu banget, kayak kita ya udah go on aja. Hajar-hajar aja, sikat-sikat aja gitu. Pantang mundur, maju terus sampai jadi the last man standing ya kalau di PUBG Sampai ya. circle terakhir kita harus Sampai circle terakhir. Anyway, walaupun nih sekarang kamu sudah berkarir sebagai komika, kira-kira menurut kamu ke depannya memungkinkan gak sih akan ada kolaborasi antara industri gaming dan juga stand up comedy? In a way kan sama-sama entertainment nih, walaupun beda ya genre-nya. mungkin banget sih. Kalau saya sih cita-cita yang masih pengen banget nih, saya kan sering MC juga nih. Pengen banget jadi caster. Wah. Caster karena mungkin ya skill mainnya nggak terlalu, jadi kayaknya lebih cocoknya jadi caster. Oh lucu nih kayaknya kalau jadi Iya, caster kan. karena kita kalau main sendiri aja, misal saya sama Muslim, saya sama Pras Teguh, itu kata-katanya ini bisa bikin kita ketawa sendiri gitu loh. Apalagi kita misal ngomentarin orang, kayaknya kita bisa lebih ini lagi deh. Oh, bakal menarik sih ya kalau para komika ini kita jadikan caster. Kira-kira bakal jadi bagaimana itu match PUBG-nya? Tolong sponsor yang bikin kompetisi, silakan hubungin nomor di bawahnya. Langsung kode keras gitu. Oke, anyway tadi kita udah ngobrol-ngobrol, udah kasih tantangan juga, dan tidak terasa udah sampai di penghujung acara nih Good Gamers. Dan harapan kamu nih sebagai penikmat game untuk industri gaming dan e-sport di Indonesia apa? Ya itu tadi, juara dunia. Juara dunia terus ya. BTR kalau bisa regenerasinya bagus gitu. Oh, amin. Betul. Penting juga sih regenerasi pemain ya. Iya, itu sangat penting juga. Dan untuk para Good Gamers di rumah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Benny hari ini. Semoga obrolan tadi in a way bisa menginspirasi kalian semua. Kalau enggak menghibur. Dan juga menghibur, betul. Kita kalau Kompas itu inspirasi. Iya, inspirasi tetap. Kalau saya Kompas. Dan untuk para Good Gamers di rumah, pastinya jangan lupa untuk terus saksikan Good Gamers setiap hari Minggu, tentunya hanya di Kompas TV. Good game, Well played. see you!